Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah aja ya Ustadz. Gak usah nama, akunnya aja. Yang mau saya tanyakan adalah saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz di Indonesia bahwa kalau kita memilih suami itu jangan yang punya masa lalu buruk katanya, karena nanti takutnya imbas ke rezekinya. Karena pernah ada suami istri yang datang ke tempat beliau, kemudian pas ditanya pernah melakukan sebuah dosa besar atau tidak, ternyata suaminya itu pernah melakukan. Nah, karena hal itu dalam rumah tangga tersebut akhirnya rezekinya itu agak susah Pak Ustadz. Dari si istri dan dari suami pun menceritakan bahwa suaminya pun tidak dapat kerja, terus istrinya juga tidak hamil-hamil. Nah, pertanyaan saya adalah, jika ada seorang laki-laki yang mau hitbah kita dengan masa lalu yang kelam sekali, tetapi laki-laki tersebut sudah bertaubat nasuha dan sudah hijrah dan sudah kembali baik. Kalau dari kitanya sudah menerima, tapi karena kita udah pernah dengar kajian tersebut, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Oke. Barakallah. Saya pengen sharing cerita Umar melamar salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu kan masa lalunya Umar yang begitu kelam, yang pernah melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa syirik, membunuh dan seterusnya. Ketika Umar jadi khalifah, Umar datang kepada Ali. Dia bilang, "Ya Abul Hasan, saya itu udah punya hubungan dengan Rasulullah lewat Hafsah, anaknya Umar yang jadi istri Rasul. Nah, saya pengen menyempurnakan kekeluargaan saya dengan cara membangun hubungan kepada kamu ya Abul Hasan Ali. Maksud kamu ya Umar, saya pengen melamar putrimu ya Abul Hasan." Dan Ali ternyata menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Seandainya kaidah itu berlaku dalam segala urusan, pasti Ali lebih selektif daripada kita. Karena Ali itu, tahu kan, orang yang gak pernah melihat auratnya sendiri aja gak pernah melihat. Itu Ali ya, auratnya aja gak pernah ngelihat. Kalau kita orang aja ngelihat, apalagi punya sendiri. Kalau Ali yang sendiri aja nggak pernah ngelihat, jadi dia nggak ngerti yang gitu-gitu mah. Bayangin dalam satu peperangan Ali duel, Ali itu kan gladiatornya Rasulullah ya, jadi petarung yang luar biasa lah, MMA lah ya, mixed martial art gitu. Ali itu pas tarung sama salah satu orang kafir, terus menebas pedangnya ke pahanya orang kafir sehingga celananya sobek, kelihatan aurat pahanya. Akhirnya Ali menutup matanya, gak jadi membunuh orang itu gara-gara gak mau ngelihat sesuatu yang tidak baik. Bayangin, orang seselektif, seterjaga Ali ini mau menikahkan putrinya yang sangat terjaga juga, putri yang luar biasa, soleha, dengan orang yang punya masa lalu seperti Umar. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita jika kita sudah menutupnya dengan taubat. Masa lalu itu baru mempengaruhi masa depan kita kalau kita belum bertaubat. Akan mempengaruhi rezeki, mempengaruhi keberkahan hidup, mempengaruhi ilmu, ya, kalau belum bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, maka Allah saja sudah menghapus. Siapa kita untuk tidak melupakannya? Allah aja udah melupakan. Allah saja sudah memuliakan hambanya yang bertobat. Hari dia beristighfar, hari itu dia jadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kekasih Allah, kenapa kita gak mau menjadi kekasihnya? Allah aja mengangkat hambanya yang bertobat sebagai kekasihnya, kenapa kita tidak mengambilnya sebagai kekasih kita? Walaupun kalau ada dua pilihan, kita memilih yang paling bersih masa lalu, bukan berarti kita menjudge orang ini kotor, tidak. Hanya untuk mungkin lebih nyaman aja buat kita, itu subjektif ya. Tapi kalau dari sisi agama, Allah menyamaratakan antara hambanya yang punya masa lalu gimana pun, asalkan masa sekarangnya dia sama-sama beribadah dan taat kepada Allah. Jadi cerita Umar sama Ali itu jadi contoh lah, bahwa Ali nggak ngelihat masa lalu Umar. Kalau ngelihat itu pasti nggak ada yang mau jadi istrinya Umar. Itu